Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Afrizal Bintang Wibowo dengan NIM 23F10011. Di video ini saya akan mempresentasikan mengenai topik lokomotif diesel elektrik. Di sini saya sudah membagi menjadi 5 poin pembahasannya. Yang pertama ada pengertian, kedua sistem kelistrikan, ketiga sistem penggerak, keempat adalah bugi, dan kelima adalah pengeremannya. Nah, untuk pengertian lokomotif diesel elektrik itu sendiri, yaitu adalah lokomotif yang dimana dia itu berbahan bakar solar dan dia menggunakan sumber tenaga dari mesin diesel untuk menggerakkan generator atau alternatornya. Dan generator dan alternator ini akan menghasilkan energi listrik yang nanti akan dipakai oleh motor traksi untuk berputar. Nah, di sini sistem kelistrikan dari lokomotif diesel elektrik sendiri terbagi menjadi dua jalur. Yang pertama ada jalur untuk penggeraknya, dan yang kedua ada jalur untuk auxiliary-nya. Nah, ketika mesin diesel yang telah menggerakkan alternatornya, maka alternator ini akan menghasilkan energi listrik, lalu energi listriknya akan disearahkan menggunakan rectifier menjadi arus DC, lalu akan dicacah kembali menggunakan inverter menjadi arus AC 3 fasa untuk menggerakkan motor traksi. Nah, untuk auxiliary alternatornya, di sini seperti jalur penggerak yang dimana akan disearahkan lalu dicacah lagi menjadi arus AC. Nah, di sini ada dua jalur juga, yang dimana disuplai ke DC supply atau baterai dengan cara merektifierkan atau menyearahkan arus AC-nya. Lalu di sini ada juga untuk seperti penerangan, pendingin, dan lain sebagainya. Nah, sekarang untuk sistem penggerak dari lokomotif diesel elektrik. Nah, alternator yang menghasilkan energi listrik AC ini nanti akan direktifierkan jadi arus DC. Lalu dicacah lagi menggunakan inverter VVVF, yaitu variable voltage, variable frekuensi, menjadi arus AC 3 fasa. Nah, inverter ini berfungsi untuk mencacah arus DC menjadi arus AC dan juga berfungsi untuk mengatur frekuensi dan mengatur tegangan atau voltasenya sehingga kecepatan dari motor traksi bisa diatur. Nah, pada lokomotif diesel elektrik ini biasanya pada umumnya memakai dua jenis. Yang pertama ada motor DC, yang dimana torsi awalnya itu sangat tinggi, tetapi dia itu memakai carbon brush dan komutator sehingga jika sudah aus maka harus diganti secara berkala. Biasanya terdapat di lokomotif seperti CC201, dan yang kedua ada motor traksi yang menggunakan motor induksi 3 fasa, yang dimana tidak memerlukan carbon brush dan komutator, tapi memerlukan inverter VVVF untuk mengatur kecepatannya. Nah, selanjutnya di sini ada bugi. Nah, bugi itu adalah rangka utama dari lokomotif, yang dimana bugi itu terdiri dari wheelset, yang dimana wheelset itu adalah terdiri dari poros dan rodanya, lalu juga terdiri dari motornya dan juga pengeremannya. Dan bugi itu juga terdapat yang namanya suspensi atau sistem suspensi. Sistem suspensi ini adalah sistem yang dimana berfungsi untuk meredam guncangan dan getaran yang saat lokomotif ini beroperasi atau berjalan. Nah, sistem suspensi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada suspensi primer dan yang kedua ada suspensi sekunder. Nah, untuk suspensi primer ini sendiri terdapat di antara rangka bugi dan poros roda, yang dimana berfungsi untuk meredam guncangan dan getaran yang diakibatkan langsung oleh rel kereta, entah itu rel yang tidak rata atau mungkin sambungan rel kereta. Nah, setelah itu nanti guncangan itu akan diteruskan ke rangka bugi. Nah, yang kedua ada suspensi sekunder.
yang dimana dia itu terletak di antara bodi dari lokomotif itu sendiri dengan rangka bodi. Nah, dia ini berfungsi untuk mengurangi getaran atau guncangan akibat diteruskannya oleh suspensi primer tadi, sehingga lokomotif bisa beroperasi atau berjalan lebih stabil, sehingga para penumpang bisa nyaman. Nah, selanjutnya ada sistem pengeremannya. Pada lokomotif diesel elektrik ini umumnya menggunakan dua sistem, yaitu ada sistem pengereman pneumatik dan sistem pengereman dinamik. Nah, untuk sistem pengereman pneumatik ini sendiri, dia itu bekerja dengan cara menggunakan tekanan udara yang dihasilkan oleh kompresor. Nah, tekanan udara ini nanti akan disimpan ke tangki utama atau reservoir ini. Nah, ketika dilakukan pengereman, maka tekanan udara ini akan dialirkan ke brake cylinder, yang dimana di brake cylinder ini piston akan bergerak sehingga kampas rem dapat menekan roda dari lokomotif sehingga laju dari lokomotif bisa melambat. Nah, selanjutnya ada pengereman secara dinamik. Nah, pengereman secara dinamik ini memanfaatkan motor traksi yang tadinya mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Nah, sekarang kebalikannya, yaitu energi mekanik menjadi energi listrik. Nah, cara kerjanya yaitu adalah ketika pengereman dinamik ini diaktifkan, maka hubungan listrik motor traksi akan berubah. Seperti suplai energi listrik dari inverter akan dikurangi atau diberhentikan, lalu putaran roda dari lokomotif akan menggerakkan motor traksi sehingga motor traksi itu nanti akan menjadi generator. Nah, energi listrik yang dihasilkan oleh motor traksi ini tadi nanti akan dikirimkan ke brake resistor, yang dimana brake resistor ini akan menghasilkan hambatan listrik sehingga yang akan menghasilkan gaya pengereman pada roda lokomotif. Nah, nanti pada brake resistor ini juga nanti akan membuang energi listrik itu menjadi panas, menjadi energi panas. Sehingga pada pengereman dinamik ini juga tidak terlalu mengandalkan kampas rem untuk pengeremannya. Nah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih untuk Prof. Slamet dan teman-teman karena telah menonton video presentasi dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.